Shalom adik-adik, sebentar lagi kita akan mulaikan ibadah. Nah, langkah-langkah untuk mengikuti ibadah, adik-adik perlu perhatikan ya. Yang pertama, persiapkan diri adik-adik untuk beribadah kepada Tuhan. Yang kedua, tentukan lokasi atau tempat yang nyaman saat mengikuti ibadah. Contohnya seperti ruang tamu, kamar tidur, dan ruang belajar. Yang ketiga, jangan lupa ya adik-adik untuk mengikuti ibadah online Star Kids ini sampai selesai. Yang keempat, adik-adik saat beribadah harus dengan sungguh-sungguh ya, dan harus terlibat aktif di dalamnya, seperti berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan yang kelima dan yang paling terpenting adalah adik-adik jangan lupa mencatat firman Tuhan yang disampaikan agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat beribadah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. It's fun to wash your hands, and I know you understand. So we washy, clean, scrub, scrub. We start with washing palm to palm. Between each finger, let us rub. Now the back of the hands, it's such a simple plan. We washy, clean, scrub, scrub. Clean the base of the thumbs one by one. Then the back of the fingers, this is fun. Don't forget your fingernails, it's about details. We washy, clean, scrub, scrub. Now move on to the wrist, let us rub. I think we're nearly done, so now what? Just rinse the soap away, dry your hands and we're okay. We washy, clean, scrub, scrub. So we washy, clean, scrub, scrub. We washy, clean, scrub, scrub. It's fun to wash your hands, and I know you'll understand. We washy, clean, scrub, 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 scrub. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Masih betah kan di rumah? Iya, walaupun di rumah kita tetap bisa memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik kita mau sama sukacita, kita mau sama-sama melompat bagi Tuhan, kita mau sama-sama menyembah Tuhan juga. Tapi sebelumnya, sebelum kita memuji Tuhan, Kak Kila dan Kak Kiki punya yel-yel nih. Pengen tahu kan seperti apa? Kita mulai yel-yelnya. Contoh dulu ya. Kita contoh dulu Kak Kiki. Siap? Siap dong pastinya. Oke Kak Kiki. Siap? 1, 2, 3. Hey! Kamu dan aku anak Tuhan yang berharga. Yeay! Sekali lagi ya. Kan simpel pasti. Simpel. Pasti adik-adik di rumah pasti bisa lah. Pasti bisa. Sekali lagi ya. Yuk sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Hey, kamu dan aku anak Tuhan yang berharga. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita angkat pujian apa Kak? Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah
kemarin udah minggu pertama kita udah dengar firman Tuhan dari Karyo ya. Bagus banget. Nah sekarang kita mau dengar firman Tuhan juga nih Kak. Nah Kakak udah siap gak nih mau dengar firman Tuhan? Sangat siap. Adik-adik di rumah siap ya? Siap. Mau dengar firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, siapkan buku tulisnya, pulpennya, atau alat tulisnya, karena kita udah mau dengar firman Tuhan. Nah, untuk sebelum itu kita dengar satu pujian dulu ya, untuk mengantarkan kita ke firman Tuhan. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Cinta Yesus, Cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus. Cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus, Amin. sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Yuk adik-adik lipat tangannya, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan karena penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kami. Bapa, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan setiap firman yang akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu Tuhan bisa tertampilkan dalam hati dan pikiran kami. Bapa, sekarang kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, Amin.
adik-adik, apa kabar semuanya? Pasti kabar baik dan sehat semuanya. Ya, saya bersyukur bisa bertemu dengan adik-adik pada saat ini untuk beribadah. Sudah berapa minggu ini kita tidak bersama-sama untuk beribadah, bertemu dengan adik-adik secara langsung. Tapi Kak Unis yakin kita bisa bertemu pada saat ini di dalam ibadah online atau walaupun ada di rumah. Saya pun juga di rumah atau di gereja, tetapi kita tetap beribadah bersama-sama. Adik-adik masih semangat kan? Iya, pasti masih semangat walaupun kita melihat kondisi seperti ini, keadaan kita membuat kita cemas, rasa takut untuk bisa berjalan atau melakukan setiap kegiatan kita. Nah, saat ini kita akan mau belajar dari firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 4 ayat 35 sampai 41. Saya akan bacakan dan adik-adik akan mengikuti. Judulnya di atas, angin ribut diredakan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak pedulikah kau ketika kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan topan taat kepadanya?" Adik-adik, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya pergi untuk menyeberang suatu danau. Tapi ketika Yesus dan murid-muridnya naik ke dalam perahu, sementara perahu itu akan berlayar dan tiba-tiba badai akan menerpa perahunya sehingga perahu itu hampir tenggelam, dan murid-murid Yesus itu mulai ketakutan. Dia berteriak, "Yesus, tidak pedulikah engkau kita sudah mau tenggelam?" Ya, pada waktu itu Yesus bangun dan dia akan menghardik angin itu sehingga angin itu diam dan mulai perahunya itu tidak akan mulai tenggelam lagi atau sudah diam. Ketika Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kenapa kamu harus takut?" Dan mereka pun heran, siapakah gerangan ini sehingga angin bisa taat kepadanya. Nah, adik-adik, dari cerita atau firman Tuhan pada saat ini yang kita akan sama-sama belajar, ada beberapa hal yang Kak Unis ambil di dalam pelajaran firman Tuhan untuk kehidupan kita setiap hari ini. Yang pertama adalah setiap manusia mempunyai masalah. Kita lihat dari ayat yang ke-27, di mana murid-murid Yesus itu takut menghadapi badai. Kenapa? Pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus mengatakan dalam hidupnya, "Wah, kita ini di dalam perahu, mau kemana lagi kalau kapalnya akan tenggelam." Apa yang kita ambil adik-adik? Firman Tuhan pada saat ini mengajar kita, setiap orang itu mempunyai masalah. Masalah itu ada masalah yang Tuhan izinkan terjadi, ya, seperti pada saat ini. Adik-adik, bukan cuma kakak yang merasakan, adik-adik di rumah sampai sekian minggu tidak akan ke sekolah minggu, tidak akan ke sekolah karena merasa apa? Kita ada rasa cemas, rasa takut. Masalah ini tidak hanya dengan adik-adik juga yang hadapi, tidak hanya dengan orang tua, tidak hanya dengan orang Jakarta, tidak hanya dengan orang Indonesia, tapi masalah apa itu adik-adik kira-kira? Nah, ini dia nih, yaitu virus corona. Ya, seluruh dunia akan merasa takut. Nah, itu adalah masalah besar
bagi hidup manusia. Ketakutan yang dihadapi oleh manusia tidak dipandang dengan orang tua, orang yang kaya, orang yang miskin, pejabat, atau konglomerat, orang yang hidup di kolong jembatan. Semua akan merasakannya. Jadi tidak akan memandang siapapun namanya masalah itu. Nah, masalah yang kedua itu masalah pribadi. Nah, adik-adik, nih pasti adik-adik di rumah nih ada rasa cemas. Aduh kak, gimana nih? Udah lama nggak ke sekolah. Kira-kira saya bisa naik nggak kak? Bisa nggak saya lulus? Pasti banyak pertanyaan. Jangan takut, kau yakin kalau adik-adik rajin belajar, melakukan setiap tugas yang diberikan oleh gurunya dari sekolah, pasti akan naik. Tapi kalau ya udahlah, orang gurunya nggak lihat, nah itu dia ya adik-adik. Jadi kita harus apa? Itu masalah yang membuat kita sedih. Yang kedua, masalah itu membuat kita marah, ya, membuat kita sedih, membuat kita kecewa. Nah, seperti saat sekarang ini, masalah yang terjadi yang kita alami oleh semua orang di dunia ini adalah ada yang merasa sedih karena dia mengalami. Nah, kita termasuk sedih, Kak Unis dan adik-adik pun sedih. Kenapa? Kita tidak bebas seperti biasa, pergi ke sekolah, ngumpul teman-teman, ngobrol ketika jam istirahat. Ya, pulang ke rumah atau main di rumah sama teman, sekarang nggak boleh lagi. Hanya di dalam rumah, bete kan? Ya pasti bete, bosan. Apalagi adik-adik, tidak lagi ke gereja bersama-sama, ketemu, kangen nih sama kakak-kakak sekolah minggu nih di Starkey. Semua sudah terbatas, kan? Nah, ada juga yang membuat apa? Ada yang kehilangan orang yang dia kasihi. Tidak sedikit adik-adik kita lihat, bahkan seluruh dunia di Indonesia aja udah berapa ribu orang Indonesia meninggal gara-gara virus corona. Merasa takut, cemas. Tetapi ingat adik-adik, ya Kak Unis kasih tema firman Tuhan yang sederhana, yaitu Yesus selalu menyertaiku. Ya, Yesus selalu menyertai. Menyertai berarti tidak pernah dia meninggalkan. Dia selalu bersama dengan kita ketika kita adik-adik main, ketika adik-adik tidur, ketika adik makan. Coba kita pikirkan. Nah sekarang bagaimana? Adik-adik, firman Tuhan datang pada hari ini mengingatkan bahwa kita tidak perlu takut walaupun situasi yang selalu membatasi kita, membatasi untuk belajar untuk sementara, tetapi ingat adik-adik bahwa Yesus selalu besertaku, Yesus selalu menyertaiku, Yesus selalu menolongku sekalipun saya sedih, sekalipun saya susah, sekalipun saya senang sekalipun. Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Tadi seperti murid-murid Yesus, ya. Ketika badai datang, dia udah pada ketakutan. Yesus, Yesus, kenapa kamu tidur? Kenapa Yesus tidur? Ketika Yesus bangun, kenapa kamu takut? Ya. Nah, murid-murid Yesus itu sama dengan kita, Dedek. Ya, dia juga orang percaya, orang mengaku dirinya sebagai Kristus, tapi banyak yang takut. Nah, kau ingatin, ya, firman Tuhan saat ini mengajari kita, mengingatkan kembali. Sebelum terjadi virus corona terjadi, ketika adik-adik dulu kita sama-sama aktif, ingat ada perubahan. Ketika suatu terjadi keadaan seperti ini. Kalau kita dulu datang adik-adik, datang di sekolah minggu hanya dengan ngobrol sama teman-teman. Kalau lagi kakaknya semangat, ya adik-adik, memuji Tuhan. Kita masih banyak bercanda, kita masih bisa main HP, kan? Tidak serius memuji Tuhan. Sama juga dengan firman Tuhan. Ya, masih banyak bercandanya. Nah, mulai hari ini pasti ada perubahan. Dengan adanya virus corona ini, dengan situasi sekarang ini membuat kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang tadinya malas baca Alkitab, rajin baca Alkitab. Yang tadinya malas berdoa. Ya, berdoa tidak hanya di gereja. Berdoa tidak hanya pada saat makan, ya, tapi rajin berdoa. Ya, berdoa setiap saat, kapanpun, dimanapun kita berada, selalu berdoa. Ya. Jangan seperti tadi murid-murid Tuhan Yesus. Dia udah lihat, dia pergi bersama Tuhan Yesus tapi masih ragu. Nah,
Dia ragu kalau ada Yesus bersama dengan dia, sehingga masih takut. Nah, adik-adik, kita juga jangan seperti itu. Jangan kita takut. Ya, kemarin-kemarin kita merasa takut, masih cemas, aduh gimana nih, saya masih di rumah terus, sampai kapan? Ingat adik-adik, kita akan harus, supaya kita tidak akan takut, adalah satu, berdoa. Lalu baca Alkitab, ya, supaya apa? Karena firman Tuhan yang memberi penghiburan, berikan kekuatan, semangat, supaya kita tidak akan apa? Takut di dalam masalah yang berlarut-larut situasi ini, supaya kondisi bangsa kita cepat pulih, sehingga kita boleh melakukan aktivitas, adik-adik boleh belajar dengan baik di sekolah, kita boleh beribadah di gereja, boleh berkumpul kembali. Iya, firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita kembali bahwa kita harus hidup lebih sungguh-sungguh lagi, ya, tidak dengan main-main. Dikurangi yang main, ada waktunya main, ada waktunya untuk belajar, ada waktunya untuk istirahat. Tidak semuanya buat main. Oke adik-adik, siap? Ya, Kak Unis juga siap untuk mau berubah lagi, ya, untuk lebih giat lagi. Seperti sekarang ini, ya, kita lihat banyak yang malas berdoa, sekarang udah rajin. Tadinya malas baca firman Tuhan, sekarang udah mulai rajin. Tadinya yang jarang ke gereja, jarang beribadah, sekarang udah beribadah di rumah. Iya. Nah, adik-adik, terima kasih buat firman Tuhan pada saat ini, di mana mengajar kita untuk selalu apa? Tetap percaya kepada Tuhan bahwa Yesus itu selalu menyertai saya, selalu menolong saya dalam keadaan apapun. Amin buat firman Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat saat ini Tuhan, di mana kami belajar tentang firman Tuhan, mengajar kami untuk tetap setia, tetap percaya kepada Yesus, sehingga rasa ketakutan kami yang saat ini yang menghantui kami, di mana kami sudah berapa lama tinggal di rumah, yang biasanya kami akan melakukan aktivitas kami sebagai pelajar di sekolah, dan juga untuk kegiatan kami pergi beribadah setiap hari Minggu. Sekarang udah lama Tuhan, kami tidak akan bersama-sama dengan teman-teman kami, tapi kami percaya Tuhan, dengan ibadah kami di rumah atau ibadah online Tuhan, kami boleh dikuatkan lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak kami setiap hari Minggu, dan lewat pujian juga boleh menguatkan kami. Berkati bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami boleh pulih, boleh aman kembali, sehingga kami boleh melakukan setiap kegiatan kami. Berkati juga Tuhan buat orang tua kami dalam pekerjaannya Tuhan, sehingga dia boleh kembali bekerja demi kebutuhan kami, mencukupi kebutuhan kami setiap hari. Berikan kesehatan kami Tuhan, lindungi kami dari setiap virus-virus yang saat ini Tuhan, yang masih melanda bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, Kau berkati kami semua, setiap anak-anak Tuhan, sehingga kami boleh sehat dan kami boleh melakukan kegiatan kami dalam setiap hari. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat bangsa kami, pemerintah kami dari presiden sampai ke pelosok tanah air. Tuhan memberkati, sehingga pemerintah kami Tuhan, Kau tetap berikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan Tuhan boleh tetap dalam koridor perintahan Allah atau dalam kehendak Tuhan, supaya bangsa kami ini boleh berjalan dengan aman dan tenteram, sehingga kami boleh bebas untuk memuji Tuhan dan melakukan setiap aktivitas kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. He's got the whole world in his hands. 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 He's got you and me, brother, in his hands. He's got you
and me, brother. In his hands he's got you and me, brother. In his hands he's got the whole world in his hands. He's got you and me, sister. In his hands he's got you and me, sister. In his hands he's got you and me, sister. In his hands he's got the whole world in his hands. He's got the itty bitty baby. In his hands he's got the itty bitty baby. In his hands he's got the itty bitty baby. In his hands he's got the whole world in his hands.